Oke, halo halo teman-teman trader dan investor. Selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Badan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 13 Februari 2023 menuju Valentine ya. Walaupun saya nggak merayakan Valentine Jogja. Di Jogja gerimis harian ini saya bikin konten malam pun hujan. Dan nggak tahu, saya pengen ngomong aja Jogja hujan. Walaupun marketnya tidak terlalu hujan ya, bahkan cukup menarik hari ini. Dan ya seperti biasa nanti tahu saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya cukup sepi, market cukup menarik tapi transaksinya cukup sepi ya, 8,9 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini mulai net sell setelah beberapa waktu kemarin net buy. Hari ini mulai net sell total 409 miliar. Dominan di pasar reguler 430 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 21 miliar. Bursa Asia mix, dan kalau nggak salah ada menunggu pengumuman apa itu ya, hari Rabu apa ya, inflasi US atau apapun itu. Yang jelas price action sudah mengatakan segalanya yang sudah saya update dari kemarin-kemarin. Nah, kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing aja, di mana hari ini ada BBCA 128 miliar, Pegas 36 miliar, ICBP 32 miliar, ITMG 28 miliar, Telkom 23 miliar, PTBA 14 miliar, Bank Mandiri 12 miliar, Adaro 11 miliar, Astra 10 miliar, BRIS 10 miliar, Saratoga 8 miliar, Mayora 6 miliar, Mika 6 miliar, BBNI 3 miliar, Yoti Tractor 3 miliar, dan Doit 2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Goto ya, hari ini naik kenceng tapi asingnya keluar banyak. 226 miliar, BPRI 139 miliar, Indosat 135 miliar, Unilever 65 miliar, Arto 49 miliar, MDKA 47 miliar, SMGR 25 miliar, Tower 22 miliar, MNCN 18 miliar, INDF 16 miliar, Alfamart 14 miliar, Akra 12 miliar, CTRA 10 miliar, BTPS 10 miliar, INTP 10 miliar, BBTN 8 miliar, dan KLBF 8 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, melanjutkan konten kemarin di mana hari ini market rebound. Ini sudah on track dengan view kemarin ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Dan kenapa kok hari ini rebound mas ya, karena kemarin reject kuat dari support, jadi suatu yang sangat wajar. Saya selalu mengibaratkan pergerakan harga, support, resisten itu kayak bola biliar. Kenapa bola biliar? Karena saya kalau di kampus baru kuliah tuh ada meja biliar ya, sering main sama teman-teman, yaitu intermezzo. Cuman intinya ya ilustrasinya mungkin ada orang yang kayak mantulin bola atau bola bekel atau apapun lah. Cuman saya lebih suka kayak biliar. Ibaratkan bola biliar itu kalau baru kita sodok ya, cetok gitu, dia kan larinya kenceng gitu, atau dia habis kena tembok meja itu ya cetok kayak gitu kan, dia juga mantulnya masih kuat, tapi setelah lama kan semakin lemah juga. Sama dengan pergerakan suatu price action, ketika kena suatu support yang kuat dan dia rebound, nah di situ dia bakal mantul kuat dulu dan Indian bakal melemah seperti itu, tinggal mantulnya di bawah atau di atas. Dan kemarin ISG baru aja reject dari support, dilihat dari candlenya itu sangat kuat rejectnya, jadi sangat wajar hari ini market rebound. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kenaikan ini, apakah dia higher high atau tidak. Karena kalau misalkan dia higher high, ya udah artinya ini bukan dead cat bounce. ISG higher low higher high membuat structure yang lebih uptrend. Cuman kalau misalkan ini naik tidak sampai break 6961, artinya kenaikan ini adalah proses pembentukan lower high kalau enggak same high, yang mana itu adalah indikasi dari pergerakan reversal. Yang sebelumnya dia uptrend, higher low higher high, dia start lower high kalau nggak start same high. Jadi apa? Ya dia sudah selesai dari uptrendnya, persiapan untuk reversal atau yang biasa disebut dengan pullback, seperti itu. Artinya apa? Kalau menurut saya tetap jangan FOMO ya. Ini kita sudah mau dekat resisten lagi. Setelah kemarin kita breakdown, lalu dia rebound. Ada kasus yang pergerakan langsung berhasil break.
Ada kasus yang ini juga pullback lalu lower low. Nah, makanya dari itu ada if atau jika yang konfirmasinya harus dilakukan oleh market. Dan kalau menurut saya konfirmasinya itu adalah ketika nanti IHSG break 6961. Untuk sekarang posisi masih di 6.900, saya rasa masih ada upside. Ataupun kalau kemarin kita balik pakai Fibo ya, nih dia sudah mulai masuk resisten juga di 0,618 sampai 0,786. Jadi dia sudah mulai masuk area pullback-nya. Tapi kalau dia memang berhasil break lalu menyentuh 6961, artinya market masuk ke fase sideways. Nah, beda cerita kalau dia break 6961, artinya market higher high dan menuju ke target higher high-nya. Seperti itu. Simpelnya, saat ini kita sudah masuk area pullback. Jadi sudah harus siap-siap untuk prepare for the worst case scenario lah, bukan area entry yang bagus untuk saat ini. Entry yang bagus kapan mas? Ya kalau kemarin di 6.800 ini, karena dia sedang berada di area support. Untuk sekarang sudah di area resisten. Kalau memang dia break ya udah aman. Tapi kalau dia gagal break dan mantul, itu yang bakal bahaya karena ada potensi koreksi yang cukup dalam seperti itu. Menurut saya ini aja, perhatikan 6.900 sampai 6.961 karena itu adalah area resisten pullback dari IHSG. Kalau memang bisa ada reject yang kuat, candle menuju closingan itu short kuat ya, seller kuat, nah itu lebih baik bersih-bersih dulu aja karena ada potensi Rabunya itu koreksi bakal dimulai setelah pullback seperti itu. Bahkan kalau memang ini pullback, artinya market ada potensi jebol 6.800 ya, karena dia sedang membentuk sebuah lower high untuk menuju lower low seperti itu. Jadi itu pesannya selalu sama, batasi resiko. Untuk resisten simpelnya tadi, perhatikan 6.900 sampai 6.961. Sedangkan untuk support saya rasa masih di 6830 sampai 6800. Kalau dia jebol 6800 baru valid dia koreksi karena membentuk lower high lower low, dan target saya rasa ke 6700-an. Jadi ya posisi kita seperti itu. Jaga psikologis dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat by moving average sebenarnya cukup menarik ya, dimana ada reject dan lainnya juga sudah higher high. Cuman itu sih, perhatikan 6961 dulu, kita dikasih konfirmasi atau tidaknya. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kayaknya seru kalau kita bahas Goto ya, yang hari ini rebound kuat. Volumenya juga cukup bagus. Sesi 1 saya agak skeptis ya, ini saya kira dia dead cat bounce. Tapi setelah melihat volume closingan ya, menurut saya ini bukan ada indikasi pergerakan bagus lah kenaikan hari ini tuh. Hari ini Goto naik 10,48%, candlenya solid, volumenya juga bagus. Satu hal yang saya mention adalah volume, karena di sini dia nggak bisa bohong ya. Ini mengkonfirmasi candle hari ini yang naik 10% dan saya rasa bagus. Walaupun broker summary-nya, saya kira distribusi. Cuman kalau menurut saya hari ini Goto akumulasi ini. Ini kelihatan kan KI-nya main lagi. Mau dibadarin KI ini, emang hebat ini KI ini, serius. Saya nggak tahu ya, nanti kita julitin KI deh. Kita bahas price action-nya dulu aja. Nah, terakhir Goto terkoreksi setelah kena target dari 125 dan 128 dan dia turun bottom hari ini di area 102. Kalau kita lihat by Fibonacci, 102 itu adalah Fibonacci 0,5 dan juga area neckline. Neckline sideways-nya dia. Kalau kita pakai shadow sebenarnya neckline-nya di 108. Cuman kalau kita pakai closingan, neckline-nya ada di 102 memang. Nih, dan dia menyentuh neckline yang sebelumnya support, yang sebelumnya resist dia become support. Tuh, kan ini kan sebelumnya kan resist, breakout, retest, dan dia merespon kan. Artinya ada potensi sebenarnya 102 sudah valid menjadi area support. Yang sebelumnya di sini dia adalah resisten. Seperti itu. Nah, selain itu juga dia rebound dari Fibonacci 0,5. Dan kalau menurut saya ini kondisinya sama kayak IHSG. Kalau dia gagal higher high, artinya kenaikan hari ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Jadi kira-kira dia naik ya kayak gini, terus dia turun lower low ke arah 1 karena dia reject dari 0,5. Itu kalau view jelek. Cuman berhubung volume hari ini bagus, saya rasa Goto bisa diperhatikan. Yang artinya saya rasa dia ada potensi break 128 atas dasar dari volume ini. Karena satu hal ya, volume itu nggak bisa bohong teman-teman. Dari analisa volume saya rasa hari ini Goto ini bagus. Tuh, jadi saya rasa kita tinggal balik aja resistennya dari 128 sampai low-nya hari ini di 102. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari Goto. 117, 122, 128, baru 140 sampai 148. Pas ke area menutup gap. Seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan dengan analisa IHSG tadi ya, posisinya sama-sama mirip kan. Baru rebound karena memang betanya mendekati. Dia juga korelasinya tinggi.
Jadi ya bentuknya sama, dia baru rebound dan belum break high. Cuman kalau dari analisa volume saya rasa Goto ini bagus. Cuman indeks itu kan bukan Goto ya. Kalau memang saham lain mau koreksi, Goto yang mau jalan kan bisa juga. Tapi kalau yang saya lihat saat ini, kalau kita spesifik di Goto, ada potensi untuk break 128 ini atas dasar volume ini ya. Ini yang saya maksud dengan volume itu nggak bisa bohong seperti itu. Nah, cuman biasanya nggak satu kali lewat doang, nggak langsung besok jebret kayak gini gitu, nggak. Biasanya dia turun sekali lagi, set, retest. Misalkan ke sini ya sekitar 111, baru akhirnya dia higher high lagi. Tuh, biasanya kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kita tunggu pullbacknya ini, kira-kira dia turun sampai mana. Seperti itu. Jadi ya, simpelnya saat ini Goto mau uji resist lagi ya, itu 117 sampai 128. Kalau dia break itu jelas bakal bagus, tapi kalau gagal ya ada potensi ini pullback juga. Tapi kalau dari analisa transaksi saya rasa ini cakep seperti itu. Untuk support saat ini masih cukup jauh ya, itu masih 111. Baru setelah itu di area 102 untuk support Goto saat ini. Sedangkan untuk di resist tinggal gunakan Fibo ini 117, 122, 128, baru 140 sampai 148. Kita lihat dalamnya, hari ini Goto terjadi big akumulasi dari KI, YU, CS dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat sellernya bagus-bagus kan, AKBK, RX dan seterusnya. Cuman kalau menurut saya ini akumulasi. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini 4 tertinggi, ini saya rasa bukan retail jelas. KI ini kalau saya bilang ya, bandarnya Goto kayaknya sekarang KI deh. Ini hebat KI ini. Siapapun orang di balik KI, entah ini personal atau ini fund manajernya KI, Cipta Dana Sekuritas ya, menurut saya hebat. Ini saya pernah lihat polanya waktu Adaro di 1600. Dia akumulasinya bagus. Waktu Adaro breakout di sini nih. Nah, ntar Adaro waktu di sini. Di sini kan dia breakout kan, inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dia breakout. Waktu pullback, ini yang nampungin KI terus segini nih. KI makan banyak banget itu di akum. Terus habis itu ya udah dia bullish. Ya kalau simple price action memang Adaro ini baru retest ya. Tuh. Nah, kita kembali ke topik di mana Goto. Dan ini juga sudah saya bilang kemarin ketika Goto bottom di 81, yang makan gede itu kan KI juga. Tuh, makanya saya bilang waktu itu walaupun indikatornya ini distribusi pakai banget ya, bandar volume distribusi, bandar movement distribusi, foreign flow distribusi, tapi yang makan ini bukan retail. Di sini 13 Desember KI itu bukan sembarang KI kalau menurut saya. Dan ya dia di cover lagi hari ini. Value-nya bagus, price action juga bagus, volumenya bagus banget seperti itu. Jadi so far saya rasa ini Goto cakep. Kalau dari potensi ada potensi, dia bisa break dari 127, which is artinya market juga ada potensi break 6961. Kecuali memang Big Bang mau pada koreksi, itu nanti bisa terjadi rebalancing lah di situ. Tapi kalau misalkan Big Bang mendukung, Goto mendobrak, nah itu baru bakalan cakep. Dan mungkin ya kalau kita lihat dari data seperti ini, kayaknya nanti inflasi US juga bakal bagus. Kalau kita lihat dari kita menggunakan prinsip market discount everything ya, sudah dijawab oleh market. Kayaknya nanti inflasi US juga bakal bagus, entah di bawah konsensus atau sesuai konsensus, itu saya rasa bakal bagus. Tapi ya nggak ada yang tahu, biarkan momentum nanti yang mengkonfirmasi seperti itu. Cuman kalau Goto saat ini dilihat dari volume hari ini cukup menarik. Artinya apa? Jangan FOMO tetap, kalau dia pullback bisa dipantau lah, atau bahkan dia lower low sekali lagi pun juga nggak masalah. Entry-nya masih di sekitar 97 seperti itu. Itu sih KI versus everybody ini keren, pengen belajar lah sama orang KI-nya ini, entah dia ini fund manager atau bahkan affiliated penggorengnya, nggak ada yang tahu ya. Saya pun juga tidak menuduh apapun, entah dia fund manager ataupun retail di balik KI atau afiliasinya Goto, kan nggak ada yang tahu juga. Cuman ya emang ini broker sakti sini, Cipta Dana ini. Bagus, dia pinter mainnya. Karena juga retailnya dikit ya di KI kalau dibandingkan sama yang lain-lain. Sampai PD ini juga menurut saya masih belum retail ya, walaupun dia average-nya agak tinggi 111. Cuman saya rasa ini juga PD-nya belum retail. Tuh, DR value juga masih bagus, harga masih bagus. Di bawah RF lah, ini OD, AT ini baru saya rasa retail-retailnya si Goto.
Kenapa kok Goto itu susah banget perfect akum atau perfect distribusi? Ya karena dia super liquid ya teman-teman. Bit overnya sangat tebal, modal segede apapun masuk di sana. Seperti itu Pak. Bahkan kalau MG udah tektok di sana itu kayak bener-bener cair. Seperti itu ya. Itu sedikit julid di market ya. Yang penting sama, kita sebagai retail batasi resiko aja, gunakan area tadi. Untuk Goto kita lanjut coba cek. Indosat cukup menarik, tapi belum pengen saya bahas sih. Atau kita bahas, kalau nggak ada yang menarik lagi dijualin asing, kita bahas aja ini. Boleh, kita coba bahas Indosat ya. Baru kita nanti masuk ke yang dibeli asing. Oke, hari ini Indosat naik, dia naik 4,22%. Candlenya tidak terlalu solid, volumenya sangat gede. Lagi-lagi volume bermain ya. Ini kalau menurut saya juga nggak bisa bohongan. Volume hari ini itu entah ini crossing, tektok atau apapun itu, cuman volume hari ini saya rasa nggak bisa bohong. Nih. Tapi kalau kita lihat dalamnya terjadi distribusi yang sangat besar dari CZP ini ya. Tapi kita bahas price actionnya dulu. Nah, Indosat terakhir dia koreksi setelah menyentuh 7675. Sudah saya wanti waktu itu dia reversal ketika jebol dari 6800. Pullback lalu akhirnya lower low dan bottom di area supportnya 5300. Setelah itu dia naik Fibonacci 0,5 dan turun lagi koreksi ke 5800. Saat ini saya rasa Indosat membentuk sebuah continuation di mana ini adalah sebuah falling wedge ataupun bullish flag, terserah. Yang jelas ada potensi Indosat membentuk continuation. Yang mana konfirmasinya adalah ketika nanti dia break 6425 seperti itu. Ada potensi dia membentuk cup handle atau bullish flag apapun itu. Yang jelas ketika dia break dari 6425, Indosat membentuk yang namanya higher high dengan target karena dia retracement di 0,5, maka targetnya adalah 1, sepertinya di 7600. Artinya apa? Kalau misalkan Indosat lanjut dia break, lupa saya close timnya ini. Bentar. Nah, oke. Lupa saya close tadi Steamnya, sorry. Nah, kalau misalkan dia berhasil break dari 6425 ya, ada potensi dia menuju ke target 1 di sekitar 7675. Kalau misalkan dilihat dari volumenya ini saya rasa juga transaksi yang bagus, walaupun kita lihat dalamnya terjadi distribusi besar ya, tapi price action dan volume mengatakan lain. Kalau kita mencari katalis, Indosat itu bagi dividennya ini kan interim ya. Kalau yang pokok itu di bulan Desember, yang Rp2.000 tuh 800, yang sini 248. Yang gede banget tuh kapan sih? Kok tidak ada? Ini 248. Nah, ini ya. Yang 920 sama 820 itu bulan Desember sama bulan Agustus. Jadi masih jauh juga sebenarnya dari corporate actionnya. Artinya untuk dividen mungkin tidak ada katalis ya. Entah dia mau laporan keuangan atau apapun, nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau by price action saya rasa cukup bagus volume hari ini dan besar potensinya dia mau uji 6425. Yang bagus adalah kalau dia break 6425 baru targetnya baru bakalan lumayan. Cuma untuk sekarang kalau kita lihat ada reject dari Indosat ketika dia menyentuh 6300 ya. Dan ya saya rasa ada potensi untuk retracement dulu dan itu menarik untuk dipantau. Area buy on weakness-nya adalah di sini sekitar 6100 sampai area 5900 atau kira-kira seperti inilah. Set. Nah, di sini baru dia nanti bakalan higher high seperti itu. Kalau kejar atas saya juga kurang rekomen. Saya tidak merekomendasi buy on breakout di market seperti ini ya. Sangat fatal kecuali memang market strong bullish tahun 2020 menuju 2021 lah, itu mau beli merem nggak pakai analisa aja pasti cuan waktu itu. Cuman sekarang kan market sudah dalam keadaan normal ya, jadi ya masih perlu strategi lagi seperti itu. Ya, perhatikan support dan resisten area krusialnya aja. Kita lihat dalamnya hari terjadi distribusi yang sangat besar dan ini distribusi banget. Cuman sebenarnya kalau kita telaah lagi di bawah ZP ini juga sebenarnya adalah akumulasi ya. Ini kan retail semua nih, yang jualan gede ZP doang. Nah, bawahnya ini akumulasi sebenarnya. Ini retail CC, LG, XC, DH, CP dan seterusnya. Bahkan buy seller dan buyer pun juga besar sellernya. Sellernya 35, buyernya 26. Jadi saya rasa ya ada potensi ZP ini sebenarnya ada liquidity provider. Atau misalkan dia tektokan, crossingan, lempar-lemparan barang sama 4 ini bisa juga. Karena kalau kita lihat dari average-nya cukup dekat sama 4 ini ya, AZ and 5.
AZ, NI, AK, YU, PD. Dengan average-nya sekitar 6.000 sekian, kecuali NI ya. NI-nya ini berarti bisa aja dia retail, sedangkan si ZP kan di 6.071 juga. Berarti jadi lebih ke arah crossingan. Dia pengen menciptakan seolah ini distribusi. Cuman kalau menurut saya ini adalah akumulasi. Seperti itu. Cuman ya yang terpenting price action itu tadi sih. Ini cuman kalau menurut saya sih data tambahannya. Mungkin karena saya berpatokan sama TA ya untuk entry exit. Jadi data lain untuk tambahan. Tuh, kalau teman-teman punya analisa sendiri, bandarmologi dan lain sebagainya silahkan. Selamat cuan, nggak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi ya, ini untuk Indosat. So far saya rasa arahnya ke atas dan hari ini pun juga bukan distribusi, tapi akumulasi juga. Ya mungkin bandar makin pinter ya, mau akumulasi dibikin kayak distribusi atau apapun itu, tektokan lempar barang, bahkan value-nya bisa mirip juga nih. 53 tambah 32 berapa tuh? 53, 83, 85, 85 tambah 32 berarti 115, 117, 117 tambah 25. 117 tambah 25, 117 tambah 25, 137, 142, 142 tambah 20, 162. 162 tambah 13, 162, 165, 175. 175 ini 193. Ya itulah. Kita kalau menerka apa maksudnya dia atau mencoba memahami mereka bakalan susah. Dan menurut saya itu nggak perlu diperlukan ya. Kita cukup lihat price action aja karena market sudah discount everything. Itu untuk Indosat. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing hari ini. Kita coba bahas Pegas. Ini salah satu saham pamungkas di grup CCS ya. Banyak masanya. Dan sudah kita call dari lama. Bahkan saya sendiri hold Pegas itu dari 9 Januari nih, ketika dia rebound bottom di 1.500 tuh saya sudah buy di situ. Ketika saya bikin research untuk Pegas ya, untuk grup CCS, saya udah punya dari itu. Jadi memang ya saya ngerekomen dan saya pun juga beli ya, nggak ada lempar batu sembunyi tangan. Dan menurut saya ini juga bagus, baik analisa bandarmologi, foreign flow, corporate action, fundamental. Saya rasa Pegas dalam posisi yang bagus. Cuman dalam konten ini saya bakal bahas price actionnya aja, dan tidak dalam time frame yang besar tapi time frame yang kecil. Nah, Pegas sebelumnya dia turun sampai 1.500, di mana posisi itu adalah swing low dan dia reject dari 1.500. Setelah itu dia membentuk pattern konsolidasi yang menurut saya terbentuk yang namanya symmetrical triangle. Nih ya, ada sebuah symmetrical triangle di sini dan bukan ascending karena dia lower high. Dan hari ini Pegas akhirnya berhasil break high. Maka dari itu sudah ada konfirmasi break high dan ya, konfirmasi pertama dari si Pegas. Kalau kita pakai target symmetrical triangle, target kenaikannya ke sini, maka saat ini target kenaikan Pegas itu adalah ke sini, sekitar area 1750, which is di Fibonacci 0,618. Cuman sebelum ke 0,618 di 1750, kita melihat posisi Pegas saat ini dia memiliki sebuah downtrend channel, di mana dia kemarin baru aja swing low. Menurut saya 1700 bakal jadi area kuat dulu sebelum akhirnya dia ke 1750 ya. Nih, kalau memang dia break 1700 bakalan cakep, karena selain break resist dia juga bakal break downtrend line. Kayaknya ketemunya sih di sini. Tapi kalau misalkan dia tidak ada respon di 1700, maka ya potensinya dia langsung uji 1750. Kalau pada bigger view, saya rasa downtrend ini bisa aja membentuk yang namanya bullish flag atau apapun itu. Cuman yang jelas untuk sekarang by view kecil dia masih kondisi seperti ini, membentuk downtrend line dengan posisi reversal dari symmetrical triangle seperti itu. Nah, untuk support area buy, saya rasa Pegas sudah mulai naik ya. Saya rasa area buy-nya sudah di 1595. Kalau kemarin area buy-nya, base buy-nya adalah, kalau saya riset di grup, area buy Pegas itu adalah pakai median yang saya tulis di riset saya itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman menggunakan median 1500, silakan jadikan 1500 itu sebagai area tengah. Kalau pakai view invest ya, invest, swing panjang, corporate action, fundamental atau apapun itulah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan teman-teman buy 1500 itu jadikan median, mau beli di 1800 pun nggak masalah. Tapi spare sampai 1200. Artinya naik turunnya sama, biar 1500-nya jadi median. Artinya kalau teman-teman maksimal beli di 1600, silahkan spare sampai 1400. Tapi kalau teman-teman mau beli di 1700, silahkan spare sampai 1300 dan seterusnya.
Seperti itu. Nah, kalau sekarang sih kalau kita pakai price action, area buy saat ini saya rasa di 1600. 1600 sampai 1590. Baru setelah itu di area 1545. Kalau jebol 1545 malah kurang bagus, karena dia bakal ke 1500-an lagi. Seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Untuk target sih saya rasa konfirmasinya kalau dia break 1650 ya, dengan target terdekat 1700 dan 1750 itu untuk view pendek. Sedangkan support silahkan gunakan area tadi. Nah, kita lihat dalamnya. Hari ini terjadi big akumulasi juga setelah kemarin beberapa waktu akumulasi ya, mulai terjadi big akumulasi. Satu yang menarik, Pegas mulai bertengger di atas MA20 sudah beberapa waktu, bisa digunakan trailing stop juga di area 1600-an ini dan juga menjadi sebuah support. Kalau dia golden cross itu jelas bakal bagus. Yang jelas so far so good, semua oke untuk si Pegas ini. Tuh. Semua mengatakan oke. Dari indikator semua ya, bandarmologi, fundamental, teknikal, tuh. Ya, yang penting batasi resiko aja. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu pause dulu. Oke, kembali lagi. Maaf tadi ada iklan, saya perlu pause dulu. Tadi kita sampai Pegas ya. Sekarang kita lanjut, coba cek si Breeze. Kita coba bahas Breeze. Ini juga mulai rame dan mulai banyak pertanyaan untuk si Breeze ini ya. Jadi kita bahas aja biar jelas. Oke. Kita bahas hari ini Breeze naik 3,02%, candlenya bagus, volumenya juga bagus ya. Volumenya cakep, dia naik, candle solid, besar dan membesar. Tuh. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita flashback dulu. Kita pernah bahas Breeze sebelumnya di mana dia ini saham fenomenal 2020, merger 4 bank syariah Himbara, dan dia naik dari bottomnya Rp100 sampai puncaknya di 3.800. Setelah itu dia terkoreksi sampai di 1.100, membentuk sebuah pattern falling wedge. Yang menarik adalah dia terlihat sudah breakout dan sekarang sedang mencoba untuk membentuk yang namanya konfirmasi. Ditambah kemarin ada corporate action right issue seperti itu. Nah, sekarang kita ke view kecil, di mana sebelumnya Breeze ini berhasil, kalau saya bilang dia udah punya higher low higher high ya, karena dia sudah ada ini high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini dia baru koreksi. Tuh, cuman kalau kita lihat juga dia sudah ada breakout structure. Karena dia sudah break salah satu high di 1400. Seperti itu. Jadi cukup menarik ketika anti retracement ya. Kita bisa gunakan patokannya sebagai retracement dari bosnya si Breeze. Nah, untuk saat ini Breeze tertahan di area supportnya itu di area 1300, di mana itu kita bisa lihat ada potensi sideways dari Breeze atau bottom 2 kali. Kalau double bottom menurut saya kurang tepat ya, karena double bottom itu kan pattern reversal. Double bottom atau double top itu kan pattern reversal ketika dia naik lalu double top, atau misalkan ketika dia turun lalu double bottom. Cuman kalau ini kan posisinya kan dia ke atas lalu double bottom, jadi saya rasa ini bukan double bottom, tapi belum kelihatan aja nanti patternnya membentuk apa. Yang jelas saat ini Breeze masih tertahan di 1300, dan saya rasa untuk view kecil Breeze ada potensi untuk menguji arah 1400, di mana itu adalah resisten sebelumnya. Atau kalau simpelnya kita tarik sebuah Fibonacci dari 1445 sampai dari 1300, ini adalah beberapa resisten dari si Breeze ya. Dia juga baru ada di resist 0,5, dan kalau misalkan besok dia retracement saya rasa menarik untuk dipantau. Kalau teman-teman pengen entry itu di area 1330 ya. Dengan kita spekulasi ini maksudnya bukan konotasi negatif ya, cuman style tradingnya itu adalah spek di support, spek buy, spekulasi buy di support, membentuk yang namanya inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Syaratnya ketika retracement dia volumenya harus bagus. Ketika besok kalau misalkan dikasih turun ya dan volumenya bagus, nah itu bisa dipantau di 1330 dengan stop loss taruh di bawah 1300. Jadi kira-kira trading plan-nya seperti ini. Nah, ini free stock pick nih. Ya, rewardnya 6%, resikonya 2%. 1/3 masih cukup menarik. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, tinggal dipasang trailing stop. Jadi untuk target terdekat, saya rasa Breeze di 1390 sampai 1410. Kalau dia langsung menguat, kurang rekomen kalau untuk kejar atas. Jadi lebih baik tunggu retracement-nya baru buy on weakness. Tuh, tapi kalau misalkan dia bisa ada pelemahan dulu, bisa pantau untuk buy on weakness. Tinggal kalau dia menguat, baru itu tonton aja, jangan FOMO, jangan kejar atas seperti itu. Untuk support terdekat 1335 sampai 1315, sedangkan resist tinggal gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, price action cakep, dalamnya mendadak cakep, dan kalau menurut saya ini perfect akumulasi ya dari 12 buyer ini. Bahkan yang dominan kalau kita lihat cuma 3. Bahkan kalau kita anggap YU ini kecil,
Yang gede cuma 2, AK sama BK ini ya, 15M sama 4,5M. Yang lain kan cuma ratusan juta. Ya, ini sebenarnya duit banyak, cuman kalau kita lihat di Breeze dengan market cap yang cukup menarik, angkanya jadi kelihatan kecil. Tapi satu hal yang menarik kalau kita lihat di sisi sellernya, ini jelas retail. Dari teman-temannya, dari value-nya, dari average-nya, ini terlihat ada akumulasi hari ini oleh Breeze. Jadi ya ini yang dimaksud dengan candle bagus, volume bagus, dalamnya biasanya auto bagus. Karena ya kalau yang beli itu bagus, pasti price action-nya bakalan cakep seperti itu. Jadi sebenarnya bandarmologi itu bisa untuk lagging ya, untuk mengkonfirmasi aja. Tetap kalau menurut saya ya mungkin karena saya bukan berpegang sih, saya lebih ke arah TA ya. Menggunakan market discount everything sudah cukup kalau menurut saya. Karena emang market itu sudah menggambarkan segalanya. Tuh, cuman ya tinggal kembali ke preferensi masing-masing. Gak ada yang salah selama bisa kasih cuan kan. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Breeze. Saya pengen bahas Saratoga juga. Ini juga kemarin dia habis masuk indeks, kalau nggak salah LQ45 ya, Saratoga itu. Siapa tahu dia mau kayak siapa itu namanya, Alfamart naik tinggi. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya Saratoga, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Di mana hari ini Saratoga berhasil naik 2,21%. Candlenya tidak terlalu solid, volumenya juga tidak terlalu bagus kalau menurut saya. Kenapa kok tadi bagus sekarang nggak bagus mas? Ya karena buy merah dan hijau masih mirip ya. Artinya belum dominan baik seller maupun buyer. Ini biasanya masih masa konsolidasi. Tarung lah buyer sama seller ini kuat-kuatan gitu. Tapi kalau misalkan posisinya udah merahnya kecil, hijaunya besar, itu biasanya seller udah kalah. Tinggal yang hijau mau jalan aja. Dan kalau kita konfirmasi dengan dalamnya masih netral juga. Kalau kita track ke belakang pun juga masih distribusi. Nah, hari Saratoga naik 2,21% dan dia masih reject high ya. Sebenarnya kalau dia break 2330 itu menarik karena dia ada konfirmasi double bottom 1, bottom 2 dengan target yang mungkin ke sekitar 2400-an dari Saratoga. Tapi kalau bigger view ya kita lihat ada sebuah downtrend, bukan downtrend sih, structure downtrend lah. Karena dia punya lower high, lower low terus. Dan kalau view kurang bagus ya ini dia baru retest neckline. Karena sebelumnya kan di sini neckline ya 2300 become support, jebol, pullback. Nah, ini serapnya kalau ini pullback. Jadi ya perhatikan 2330 aja. Kalau dia break 2330, saya rasa masih ada upside ke 2400. Tapi kalau misalkan dia gagal break 2330, ada potensi dia turun sekali lagi. Kalau untuk view besar, kita update dari view kemarin ya. Dia ini sedang dalam proses pembentukan lower high. Tapi selama tidak jebol dari 2140 ya tidak ada konfirmasi. Itu artinya kalau dia nggak jebol 2140 masih bagus. Another view, kalau kita lihat ada potensi Saratoga bisa bikin yang namanya falling wedge. Which is itu adalah sebuah pattern reversal. Untuk saat ini ya dia lebih ke sini nih. Nah, sudah mulai mengerucut ya. Biasanya nanti suatu segera meledak. Entah naik atau turun. Tapi karena slope-nya ke bawah, biasanya naiknya ke atas. Seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja. Simpelnya, support Saratoga itu 2260 sampai 2130. Selama nggak jebol itu bagus ya. Dengan resist, gunakan area-area tadi aja. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, by analisa bandarmologi ya, tidak terlihat ada sesuatu yang konsisten. Kalau sudah terlihat distribusi, bahkan beberapa waktu ada yang exit ya. Tuh, jadi ya memang price action-nya jadi kayak gini. Ikuti price action-nya aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Saratoga kita coba cek. Duit kemarin udah kita bahas ya, happy cuan kalau teman-teman ada yang ngambil. Saya pengen coba cek Mayora aja. Ini yang dibeli sama dijual asing udah menarik nih. Gak tahu nanti yang merah sama hijau kita bahas enggak. Oke. Kita bahas Mayora, di mana sebelumnya dia membentuk sebuah rising wedge dan dia breakdown, lalu turun sampai supportnya di 2290. Hari ini dia naik dan masih ada reject dari si Mayora. Satu hal kalau kita lihat, kita zoom out ya, area tersebut adalah area kuat kalau menurut saya 2600-an ini. Karena itu adalah area downtrend line ya dari si Mayora ini. Tuh, dan walaupun saya belum belajar Elliott Wave, cuman biasanya sih kalau konsol tuh 5 kali. Tuh Waga 45 baru breakout atau ABCDE itu ya. Tuh. Cuman nggak ada yang tahu juga. Siapa tahu dia udah cukup lalu mau breakout bisa juga. Karena sektornya sedang mendukung. Nah, untuk sekarang jelas bukan area yang bagus untuk entry untuk si Mayora karena dia sedang berada di resist. Mulai dari 2600 sampai 2700 itu resisten kuat dari Mayora. Jadi saya sangat tidak merekomen kalau teman-teman kejar atas ya, karena ya kalau dia gagal break koreksinya bakalan dalam banget seperti itu. Nah, untuk support saat ini masih ada di sini sekitar 2500, baru di sekitar 2440
Seperti itu. Kalau untuk pakai view kecil spesifik di sini aja ya. Kalau misalkan kita revisi dari yang namanya apa namanya kemarin rising wedge-nya, kita bisa ganti dengan uptrend channel juga. Cuma ini juga sudah membentuk slope ya. Tuh, dia juga baru swing high. Hati-hati aja kalau misalkan dia swing low. Seperti itu. Jadi area sekarang bukan area yang bagus untuk entry, tapi area untuk TS kalau teman-teman punya barang. Kalau memang dia dari reject yang cukup kuat, jangan lupa trailing stop. Tapi kalau dia break dari downtrend line, silakan swing panjang karena targetnya bakalan jauh. Seperti itu. Untuk support tadi masih cukup jauh ya, bahkan sampai 2400-an. Jadi ya, jangan FOMO dan selalu batasi resiko. Duit happy cuan, kita lanjut cek dalamnya dulu. Dan terjadi akumulasi yang bagus untuk Mayora hari ini. Track ke belakang juga akumulasinya juga cakep, jadi so far so good. Kita lanjut aja ke saham yang merah-merah. Kalau ada yang menarik ya. Arto kemarin udah kita bahas, BSML ada orang nyangkut. MNC Group nggak jadi jalan. ASA itu juga kalau menurut saya cukup menarik. SMGR kemarin sudah kita bahas. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Siapa tahu ada yang bagus juga. Goto tadi udah. WRG belum pengen saya update. Sobit, biarkan dulu. S1R masih on track. Dia jadi break ke atas. Mayora juga udah. Doit udah. Indosat udah. Sido muncul oke. TMG kemarin udah. Bris tadi udah. Excel tuh sektoral. Ngikuti Indosat ya. SCMA masih sideways. Kayaknya itu dulu aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support mana itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kata seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.